Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wa wabarakatuh. nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teman-teman KMFA sekalian yang saya cintai, termasuk juga teman Dwi Satya. Sore ini seperti biasa kita akan buat kegiatan Kulzum yang rutin dilakukan oleh komunitas keluarga Muslim Fakultas Hukum UGM. Dan sore ini mungkin temanya akan kita buat sesantai mungkin. Jadi karena ada salah seorang teman kita, Mas Dwi Satya, yang sekarang lagi sekolah di Belgia, ya. Dan ini adalah sekolah beliau yang kedua sependek yang saya tahu, setelah dulu pernah sekolah di Swedia. Memang beliau ini senang sekolah rupanya. Yang mungkin nanti bisa cerita ke kita. Jadi kan kita pengen tahu sebenarnya kalau sekarang ini kan kondisi Ramadan di sana. Mestinya di sana juga ada komunitas Muslim dan masyarakat sana juga sangat aware lah menurut saya bahwa kondisinya Ramadan. Jadi mungkin kita bisa di-share, walaupun sekarang agak khusus ini, apakah suasana Ramadan di sana itu bisa dirasakan, dan kalau dirasakan bentuknya itu seperti apa suasananya, dan bagaimana misalnya apakah ada event-event karena sekarang yang diperkenankan, kalaupun tidak misalnya kalaupun ada pertemuan-pertemuan apakah itu bersifat virtual atau bagaimana. Feel free Mas Dwi untuk cerita ke kita, silakan, tentu saja karena ini santai, nggak perlu apapun, pokoknya ini kesannya lah, at glance ya, kesannya Mas Dwi tentang kondisi puasa di Belgia dalam kondisi COVID seperti ini. Monggo Mas Dwi, nanti kita setelah Mas Dwi ngobrol, mungkin ada teman-teman yang malah bisa berbagi, mungkin dari tempat lain, dari Spanyol, dari mana mungkin bisa nimpali dan sebagainya. Monggo Dwi, waktu saya persilahkan. Oke. Terima kasih Cak Asrul Halili dan Kang Peri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, soal Ramadan di Belgia memang saat ini karena kondisinya dalam lockdown, banyak sekali pembatasan, tentu sama seperti di Indonesia. Jadi ritual-ritual itu kan tidak diadakan gitu, ritual-ritual taraweh dan sebagainya. Sehingga sekarang Ramadan itu lebih kepada diri sendiri ya, gitu. Sementara mungkin pengajian-pengajian online dari KBRI itu sebenarnya ada juga lewat Zoom gitu. Sebagaimanapun juga sebenarnya bisa diakses juga, nggak harus di Belgia tapi juga negara lain gitu. Jadi memang kalau saya boleh bandingkan dengan pengalaman di Swedia dulu, memang tentu sangat berbeda ya. Jadi nuansa kulturnya benar-benar nggak ada karena adanya pembatasan ini. Karena kalau di Swedia dulu kan kita masih bisa bergaul dengan komunitas Arab, komunitas Afrika, kemudian buka bersama, tarawih bersama, kemudian ada acara semacam tausiah, ada pengajian dan sebagainya. Sekarang benar-benar tidak ada sama sekali gitu. Yang membedakan juga sekarang yang kita rasakan karena kebetulan puasa jatuhnya pada musim autumn ya, udah menjelang panas. Jadi puasanya sekitar 17,5 jam. 17,5 jam. Jadi kita itu sahur itu sekarang itu imsak itu sekitar jam 3.30. Bahkan sekarang udah 3.20 gitu. Sementara buka puasa sekarang sekitar jam 10 kurang 5 malam gitu. Nah, tentu pada saat awal-awal itu yang menjadi proses adaptasi ya, karena kita juga masih belajar juga gitu kan, belajar banyak tugas dan sebagainya. Pertama-tama 3 hari pertama berat, tapi sesudah itu ya alhamdulillah sih ringan-ringan aja sih itu. Alhamdulillah ringan-ringan saja. Oh ini guys, nih contoh ada polisi keliling-keliling. Oke. Suaranya mati itu. Halo? Suaranya mati. Halo? Ya, tadi mati suaranya, Wi. Patu ente bilang. Oke. Jadi sekarang kesimpulannya ya suasana Ramadan dalam pengertian kultur gitu, itu nggak ada karena pembatasan. Tapi yang membedakan adalah mungkin dari sisi waktu ya, waktunya lebih lama jauh.
lebih menantang itu. Sementara sekarang kayak pengajian-pengajian itu tentu lebih kepada online ya, lebih banyak online itu pengajian-pengajian. Walaupun saya sendiri kebetulan belum pernah menghadiri ya, tapi tawaran itu ada dari KBRI, ada juga gitu, juga dari komunitas agama yang lain gitu, komunitas yang lain gitu. Kira-kira itu aja Kak, secara ringkas. Wi, ini biasanya kalau di negara-negara Eropa itu kan ada komunitas-komunitas semacam pengorganisasi Islamic Center ya. Dan Iya. kan kadang-kadang ada kebutuhan khusus nih di negara-negara seperti ini. Misalnya ya, tadi cerita perubahan musim aja bisa berubah kepada jam puasa. Saya ingat dulu, Betul. waktu ke Kungsam itu ke Swedia, maghrib itu jam 10 malam. Ya kan? Bahkan saya dengar di Swedia itu misalnya ada sekarang satu kampung atau satu tempat yang itu siang terus, Wi. Nah, itu kan itu yang belakangan melahirkan kalau di dalam kajian fikih yang disebut dengan fikih akaliyat itu. Jadi bagaimana kemudian ahli-ahli fikih dalam Islam itu memfasilitasi orang-orang Islam yang berkebutuhan khusus kayak tinggal di daerah-daerah seperti ini bimbingannya. Kalau misalnya tadi contohnya nggak ada malam siang terus buka puasanya caranya ukur gimana. Nah, kalau ada hal-hal seperti itu, sependek yang Dwi ikuti, ini kan Dwi kan sudah masuk ke sana dulu sebelum COVID ya. Dan setahu saya kebiasaannya Dwi itu suka nyari info gitu. Di situ itu apakah ada semacam Islamic Center yang sangat otoritatif, yang membimbing, memfasilitasi kalau ada kebutuhan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, terutama terhadap mereka yang dikategorikan sebagai orang-orang Islam yang berada di tempat yang mereka sebenarnya minoritas. Makanya tadi saya menggunakan istilah fikih akaliyat itu. Fikih untuk orang-orang minoritas. Dalam kasus misalnya tadi, kok bisa ada waktu siang melulu, kalau puasa gimana itu fatwanya. Nah itu ada nggak konseling-konseling seperti itu dan diadakan oleh Islamic Center di sana? Kalau saya boleh terus terang ya, terus terang di Belgia saat ini, itu memang keterlibatan saya pribadi untuk bisa ikut kegiatan-kegiatan komunitas itu udah kurang ya. Dulu kalau di Swedia kita aktif namanya di Islamic Culture Center Ilun gitu. Cuman sekarang karena pertama waktu kuliah jauh lebih padat, terus yang kedua juga kita di sini sambil kerja gitu ya, sambil kerja. Sehingga saya pribadi terus terang nggak sempat bergaul dengan komunitas-komunitas Muslim sini, kecuali sebatas pada pengajian-pengajian di KBRI. Itu saja, pengajian di KBRI setiap hari Minggu gitu. Itu saja. Tapi tidak pernah membahas khusus fikih ya, mungkin lebih kepada soal akhlak dan sebagainya ya, gitu. Itu aja sih Kak. Mohon maaf saya nggak bisa menjawab secara mendalam. Berarti sejauh ini kalau untuk fasilitasi kebutuhan untuk belajar Islam untuk secara umum itu kan justru yang mungkin gampang diakses malah yang fasilitas dari KBRI ya, Wi ya, bukan dari lembaga. Setidaknya untuk duit sampai sekarang kan belum intent untuk mencari informasi kalau di situ ada misalnya Islamic Center atau tokoh-tokoh Islam atau kelompok-kelompok Islam yang kemudian bisa dijadikan counterpart atau semacam mitra untuk memperkaya kajian. Jadi baru dari KBRI ya, Bu ya? Betul, di sini sebenarnya ada juga teman-teman karena sini ada imigran dari Maroko gitu. Ada juga sini komunitas Islam Maroko gitu. Masjidnya ada juga khusus gitu. Tapi yang besar itu setahu saya itu dipegang oleh teman-teman dari Asia Selatan ya. Dari Asia Selatan ya, imigran dari Asia Selatan ya. Itu. Jadi ada itu sih dari berdasarkan negaranya gitu. Oke. Ngomong-ngomong itu di depan gedung apa tuh? Hah? Ini museum. Apa barusan? Ini museum namanya Museum Golf. Belgia itu bahasa Belanda ya? Belgia itu 3 bahasa. Jadi dia Prancis, ya? Belanda. Prancis, Belanda dengan Jerman, tapi Jerman sebatas minoritas. Bahasa Belgianya sendiri nggak ada ya? Bahasa Belanda, tapi dengan logat-logat itu Belgia ya. Logat Belgia ya. Nah, itu 3 bahasa. Kalau nggak salah si René Descartes itu di Belgia ya? Baru tahu itu ke belakang. Bukan Prancis dia? Bukan itu. Jadi sekarang rebutan. Jadi kepalanya, kuburannya itu kepalanya di Prancis, badannya di Belgia. Oh iya, pasti dari bagian Walun ya. Ya, dia diperebutkan. Jadi kalau nggak salah ada 3 makamnya, kayak Sesi Jenar gitu. Oh, ya pasti di Walunnya dia, di Walunnya. Di bagian Walun. Itu berarti kalau Belgia, kalau dari
lintasan dari Belanda ke Prancis ya, Wi, ya, lewat Belgia ya. Iya, betul sekali. Berarti kan, Jerman, dia perbatasan dengan Belanda, Jerman dengan Prancis. Jadi sangat strategis. Karena itu ibu kota Uni Eropa berada di Brussels. ya. Milih Iya. Belgia kenapa tuh? Yang pertama pasti strategis ya. Jadi kalau untuk kita sebagai orang yang main di seafood gitu, ya untuk ekspor terbesar seafood di dunia itu setelah Boston itu ada di Brussels. Jadi dia sangat strategis sekali itu. Yang kedua, dia juga dari distribusi dia sangat dekat dengan Perancis, dekat Jerman, kemudian dekat dengan Belanda, yang dia pasar-pasarnya sangat besar sekali itu. Yang kedua juga harga tentu tuition fee murah. Jadi 1 tahun itu dia hanya 1.750 euro atau sekitar 28 juta tahun. Tuition fee-nya untuk kuliah. Karena dia dapat subsidi dari pemerintah daerah berbahasa Belanda gitu. Jadi murah. Jadi karena 2 pertimbangan itu kemudian memilih Belgia. Yang ketiga juga ranking bagus. Ranking itu nggak pakai beasiswa di Wi? Enggak, biaya sendiri. Biaya sendiri. Jadi ini ceritanya ente ke sana sambil bisnis, kalian sekolah atau? Iya, betul. Justru awalnya kita di sini niatnya memang ingin buka pasar Eropa gitu. Tapi karena supaya dapat visa lama kan mau nggak mau harus pilihan cuma 2. Kalau nggak belajar ya kawin lagi gitu. Tapi yang nomor 2 nggak mungkin. bisa dibunuh istri. Ya udah akhirnya kita pilih belajar, bisa belajar, dan kebetulan tuition fee-nya murah, dan kemudian dari si kualitas dan ranking juga bagus gitu daripada yang di Swedia, jadi ya kita ambil juga gitu. Kebandingin sama Jerman, murah mana Wi sekolah? Jerman saya dengar lebih murah ya, tetapi tentu harus head to head ya. Kalau Jerman saya nggak tahu kalau sekolah bisnisnya apakah murah juga apa enggak, saya nggak tahu gitu. Tapi kalau overall sih Jerman banyak yang murah ya dari kata teman-teman di situ ya daripada Belgia. Oke, biar nggak saya mendominasi dan biar ngobrolnya jadi enak. Mungkin teman-teman saya undang kalau ada yang mau tanya kepada Dwi tentang tadi beliau udah cerita soal sebenarnya ke sana itu sebenarnya dalam rangka mengembangkan, mengikhtiarkan bisnis juga. Tadi ada riset itu lintasannya, harganya juga bersaing dan lain sebagainya. Monggo, siapa yang mau sama Dwi? Boleh ya, izin. Punya teman di sana. Boleh dong. Monggo, Mas Bambang. Assalamualaikum Mas Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Satya? Aman ya? Alhamdulillah aman. 8813. Jadi aman ya Mas Bambang ya? Aman, alhamdulillah. Saya sama Satya sama Faruk pernah satu tim juga itu dulu kan, kita di Justice for the Poor. Jadi saya mengikuti juga sedikit transformasinya Dwi dari orang yang sangat getol belajar. Saya dengan Dwi itu anak buahnya Bambang Sutono. Saya ada buahnya Kang Ferry juga gitu. Ya, tapi gini, apa namanya, mungkin Faruk itu dulu ngajarin saya, kamu harus jadi pedagang juga. Makanya saya dikasih buku Nabi sebagai pedagang itu 21 tahun yang lalu. Jadi karena umat Islam itu harus kaya. Kita harus kaya untuk bisa melakukan banyak hal. Bukan untuk bermewah-mewah, tapi kita bisa untuk katakanlah memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang memang membutuhkan, dan banyak hal yang baik yang bisa kita lakukan untuk itu. Nah, saya nggak tahu, mungkin itu, saya nggak tahu. Saya makanya itu yang mau saya tanyakan ke Dwi. Apakah basis itu yang paling memotivasi transformasi Dwi menjadi seorang quote-unquote pedagang ya, sekarangnya pedagang besar lah kata gitu. Itu secara teologis. Yang kedua, pilihan bisnisnya itu tadi udah disinggung sedikit sih soal pilihan bisnisnya itu. Tapi mungkin bisa digambarkan kepada kita yang jangan-jangan kalau saya kata Faruk mungkin tapi nggak ada usia tua ya untuk berbisnis, tapi mungkin yang muda-muda bisa terinspirasi juga pilihan ke depan yang nggak hanya menjadi pegawai, nggak hanya menjadi itu, tapi juga bisnis atau usaha juga menjadi pilihan. Tapi kan kemudian memang tantangan kekiniannya juga berbeda kan. Bagi era ini, kita new order ini dan seterusnya. Nah, ini apa yang bisa kita lakukan? Jadi 3 hal itu. 1, basis teologisnya. Kedua, kenapa pilihan atau ininya itu. Kemudian yang ketiga, apa saran-saran untuk kita untuk ke depan, untuk saat ini, peluang-peluang apa yang bisa kita mainkan gitu. Itu 3 hal.
Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Bambang. Pertanyaan menarik sekali. Oke, poin pertama, apa yang menyebabkan transformasi ke bisnis? Sebenarnya kita mulai bisnis itu dari tahun 90 ya, 89 ya. Itu bisnis pertama, anak SD pas itu persewaan komik dulu ke tetangga-tetangga. Itu sebenarnya bisnis pertama saya gitu. Jadi dari dulu sebenarnya memang senang dengan dunia usaha gitu, hanya saat itu sama bapak disuruh masuk hukum gitu ya. Karena kan saat itu bapak punya otoritas lah ya gitu lah ya. Akhirnya masuk ke hukum gitu, masuk ke hukum, kemudian S2-nya ingin buktikan ke bapak juga bahwa bisa dapat scholarship gitu kan. Tapi pada akhirnya ya balik-balik ke pedagang sifat naturalnya ya, karena dulu pas di World Bank juga kita sambil dagang roti dan sebagainya. Iya, luar biasa, luar biasa betul. Iya itu. Terus yang kedua, saya juga terus terang banyak pengaruh oleh guru saya Kang Peri ya, Kang Peri tentang NLP, tentang bagaimana kemudian menalap potensial. Dan saya melihat menjadi seorang entrepreneur itu memang sangat sangat mengasah sekali kemampuan kita punya self diri kita sendiri gitu. Jadi misalnya ada keadaan-keadaan buruk, biasanya mungkin sebagai kawan kita cenderung menyalahkan keadaan atau tim lain. Tetapi ketika sudah menjadi entrepreneur, yang kita pikirkan adalah bagaimana kemudian mencari solusi. Jadi itu menjadi sebuah refleks. Terus yang kedua, banyak hal sekali yang kemudian dari dunia entrepreneur ini yang memang memacu kita untuk bisa mengasah diri. Apalagi kalau mungkin dulu kita sebagai sales perusahaan besar gitu misalnya. Sales perusahaan besar itu kita kan berlindung di balik nama brand besar perusahaan tersebut, sehingga mungkin closing lebih gampang. Nah, tetapi sekarang menjadi entrepreneur, perusahaan kita, brand kita nggak dikenal gitu, sehingga mau kita harus mengasah kemampuan negosiasi kita, bagaimana bernegosiasi yang baik, misalnya bagaimana menerapkan NLP, itu poin-poin pertama. Terus yang poin kedua, saya juga terpanggil karena terus terang saya berapa kali kedatangan orang gitu, dulu minta bantuan, ada kena kanker dan sebagainya gitu. Dan bantuan itu real, dana gitu, uang. Bukan kemudian bantuannya yang lain gitu, bukan ilmu, bukan sebagainya, real uang. Dan itu beberapa kali terjadi gitu. Sehingga saya berpikir, ini mungkin perlu juga shift menjadi seorang pengusaha sukses, karena real. Ada orang yang benar-benar membutuhkan bantuan, bukan dalam bentuk ilmu, bukan dalam bentuk lainnya, tapi dalam bentuk uang gitu. Nah, kemudian itu yang kemudian memanggil saya untuk menjadi perusahaan, menjadi di dunia usaha, meskipun tentu saja sekarang masih berjuang ya, masih berjuang sekarang. Gitu. Terus yang ketiga, tadi apa ya ketiga lupa. Maaf. Ketiga terkait dengan kondisi kekinian. Tadi ini kan berbeda ya. Bisnis era dulu mungkin dengan era sekarang memang pasti sangat berbeda. Apalagi dengan penggunaan teknologi, misalkan segala macam itu. Betul. Sekarang apalagi lockdown ini perbedaannya luar biasa sekali bedanya dibanding dengan beberapa bulan sebelumnya ya. Yang kita rasakan sekarang di Amazon misalnya, orang yang mendaftar untuk menjadi istilahnya itu membuka toko di Amazon gitu, untuk dia buka toko di situ, itu dia sekarang meningkat tajam sampai Amazon sekarang sangat ketat sekali gitu, sangat malahan, dan dia sampai meng-hire karyawan yang tambahan gitu Amazon. Terus kemudian di Belgia, Jepang pun juga sama. Sekarang industri retail itu entah kenapa itu meningkat pesat itu. Orang sekarang banyak berbelanja online, terus kemudian berbelanja untuk diri sendiri gitu. Kemudian karena makan restoran tutup, orang sekarang jarang ke restoran. Nah, bisnis kami sendiri juga sekarang importir, biasanya dia 80% dia supply-nya kepada food services. Sejak lockdown sekarang mereka shifting lebih pada retail gitu, supermarket, retail dan sebagainya. Nah, karena itu saat ini mungkin bisnis yang lebih tepat menurut kita itu adalah food ya, karena food itu relatif lebih menjanjikan sekarang daripada kita kemudian main di tentu kayak pariwisata atau main di lainnya ya. Food lebih menjanjikan. Sekarang orang trennya pingin makan itu sesuatu yang bisa cepat gitu, sehingga kita kalau bisa membuat food yang cepat, kemudian memanfaatkan kanal dari marketing digital, itu sangat membantu sekali gitu menurut kami gitu. Tapi mungkin bidang lain bisa jadi berbeda ya, karena kita mainnya di seafood, jadi kira-kira sekarang trennya berubah situ, orang sekarang lebih banyak konsumsi, banyak masak gitu.
daripada dulu gitu. Saya boleh tanya ya? Silakan Kang. Ini Mas Dewi itu sebetulnya kalau dulu zaman mau Lebaran ini sangat saya butuhkan banget gitu. Sayalah yang memanfaatkan kedudukan sebagai Direktur BI ayahnya Mas Dwi, yaitu dengan menukar uang. menukar uang saya. Jadi berapa juta gitu kan jadi recehan itu, 1.000-an, 2.000-an, 5.000-an gitu. Terus kemudian saya juga sebetulnya pada saat saya akrab dengan Dwi itu seneng dengan NLP, dan satu-satunya yang mau atau yang mampu beli buku NLP itu Dwi gitu ya. Jadi pada saat ke luar negeri itu saya pasti oleh-olehin saya dong 1 buah buku, ternyata Dwi juga suka. Jadi belinya itu kalau nggak salah dulu itu 10 buku gitu. Jadi saya dapat 1 buku aslinya dan 9 lainnya saya fotokopi gitu ya. Karena buku NLP itu sampai sekarang juga buku paling mahal itu di jajaran buku-buku yang lain. Dulu zamannya buku luar 120.000 atau berapa, NLP bisa 350-an ribu gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, belum nyambung saya tadi itu. Jadi masuk ke dunia siput gitu kan, ini sebagai apa di sana gitu kan, Dwi ini? Pemilik restoran atau penjual mentahan atau eksportir atau importir gitu kan. Terus kemudian datang ke Belgia ini, apakah dalam rangka mencari penjual atau mencari pembeli atau seperti apa begitu ya? Apa namanya? Ya, saya belum ini nih. Terus kemudian yang ketiga, ini juga saya ingatkan kembali di NLP kan, yang sekarang ini present state gitu. Itu sudah sebagai apa sih gitu? Yang sedang dikejar ke depan itu kan. Jadi kalau kita mengukur diri kita sendiri, ini saya nih di dunia siput tuh sedang di tingkat apa dan mau menuju kemana gitu. Itu. Oke, terima kasih Kang Ferry. Oke, yang pertama, jadi kita di manufaktur ya, manufaktur pengolahan gitu, crab meat, pengolahan crab meat, tapi juga sekaligus eksportir. Jadi B2B sebenarnya, B2B, bisnis to bisnis. Market lebih banyak pada US gitu, tapi sekarang lagi diversifikasi kepada Eropa gitu. Itu jadi yang dilakukan sekarang gitu. Tetapi kita juga sekarang sedang mencoba juga untuk lokal itu main di B2C, sekarang. Lagi coba di situ gitu. B2C itu dalam bentuk apa tuh? Dalam bentuk resto atau dalam bentuk apa? Dalam bentuk B2C kita produk crab meat itu dijual, tapi kita coba di Tokopedia gitu dan sebagainya. Sudah ada ya? Merek apa sih? Si Prime. Memang di Indonesia proses crab itu memang karena dia pada mulanya dia sebenarnya itu dikonsumsi oleh orang-orang US produknya itu dikonsumsi orang US. Kemudian karena mereka overfishing tahun 90-an itu dia mulai berkurang resource-nya, larilah ke Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Jadi produk kita memang kurang kenal di Indonesia karena memang pada mulanya memang dimakan oleh orang US gitu. Ya kira itu. Tapi kita sekarang lagi ngembangin ke beberapa value added produk kayak misalnya crab patty, itu burger dari crab. Kemudian beberapa produk olahan lainnya sedang dalam tahap pengembangan gitu. Itu kira-kira gambaran singkatnya. Iya. Jadi temannya SpongeBob ya? Iya, betul. Mr. Crab. Silakan yang lain. Iya. Cah Hasrul kok hilang nih? Mati ininya. Video saya bermasalah, Mas. Oh gitu. Nggak suka muter. Ayo yang lain, silakan. Ini mumpung ada orang luar dengan hasanah yang saya internasional juga. Ya, silakan Janu. Wah, ini pengusaha juga nih. Siap. Nyapa, alhamdulillah bisa nyapa lagi Mas Dwi. Alhamdulillah Mas Janu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sebenarnya beberapa waktu lalu itu banyak undangan tuh pameran ke Eropa itu dari kementerian tuh. Tapi hanya dikasih booth-nya aja tuh, tiketnya suruh beli sendiri. Iya. Saya itu cuman penasaran gini Mas Dwi. Itu
kepitingnya dari mana itu? Soalnya kan kayaknya kan susah itu nyari kepiting. Saya kalau lihat apakah di budidaya sendiri apa nangkep di laut. Oke. Apa bisa memenuhi kuota, umpamanya ekspor apa bisa memenuhi kuotanya? Saya kok kayaknya kok sulit gitu. Tapi Mas Dwi mungkin bisa ngasih info. Oke, itu aja. JJ Mas. Oke Mas Jadu, thank you Mas. Jadi kita wild caught produknya ditangkap gitu, bisa memenuhi, sangat bisa gitu. Karena untuk kapasitas produksi untuk perusahaan UKM seperti kami itu per hari kita ngolah daging itu sekitar 1 ton ya, 1 ton daging. Nah 1 ton itu padahal itu dia 30%-nya, rendemannya 30% untuk 1 kepiting gitu. Jadi mungkin kepitingnya 3 ton, rajungannya 3 ton, itu menjadi 1 produksi sehari 1 ton. Bayangkan kalau itu kemudian ada kompetitor lain yang sekitar 20 perusahaan. Artinya sebenarnya rajungan itu sangat banyak sekali di Indonesia. Meskipun sekarang mulai berkurang gitu. Khususnya di daerah Sumatera gitu. Sumatera, kemudian Indonesia Timur. Gitu. Terus yang kedua mengenai trade expo, memang dulu yang kami dapat informasi, dulu memang pemerintah sebenarnya dia menyediakan itu tiket juga gitu. Tetapi banyak kemudian partisipan itu yang dia melakukan pembatalan secara sepihak gitu. Akhirnya sekarang yang mereka cover adalah booth-nya gitu. Jadi kayak kami juga besok ini ke Sayal Food Expo di Prancis, kalau nggak undur ya, sama yang di Kortrijk Belgia, itu memang ya tiket pasti tiket kita bayar sendiri ya. Tapi kalau untuk booth semuanya mereka tanggung, bahkan sampai kalau untuk yang di Belgia ini yang Kortrijk itu mereka sampai bantu juga untuk masalah distribusinya juga sampai ke tempat pameran gitu. Kita bawa barang-barang semuanya gitu. Jadi sangat support sekali gitu. Tapi memang kita harus punya modal tiket sekarang. Modal tiket gitu. Ya. Kapan-kapan kontak-kontak Mas barangkali nanti kalau ada yang bisa kita kirim ke sana. Insya Allah nanti yang terdekat September ini ada pameran di Kortrijk, Belgia. Itu pameran food gitu. Mungkin kalau saya kemarin ada beberapa teman yang sudah nitip kayak misalnya tepung sukun. Nitip. Jadi nanti mau saya presentasikan di Kortrijk Food Expo itu September ya. September betul. Kalau pengiriman kapal berapa lama tuh kalau ke sana? Kalau pesawat sebenarnya cepat, tetapi kalau pesawat kendalanya memang harus penerimanya itu biasanya harus importir ya biasanya ya. Itu kalau enggak nanti dia agak susah keluar gitu. Tapi mungkin kalau cuma kecil-kecil mestinya bisa ya. Kecil ya. Sampel kecil doang ya. Ya coba nanti cari info deh. Iya. Mas Dwi di daerah mana Mas sekolahnya? Saya di Brussel Kang. Di ibu kotanya di Brussel. Jauh ke Leuven ya? Lebih dekat ke Leuven tuh cuma seperti dari sini ke Depok sebenarnya. Dari Jakarta ke Depok. Ponakan saya lagi kuliah juga di situ, arsitek. Wah, terkenal sekali di Leuven itu. Dan bangunannya bagus tuh, bangunan Harry Potter. Keren. Ponakan saya jadi dosen di UGM. Kampusnya pasti sama juga itu, Kang. Ya. Ya, isinya dia sudah dapat kejuaraan berapa kali itu. Dia juga yang sekarang merancang masjid di Kalimantan. Hebat. Keren banget. Sekarang lagi ambil S2 lagi kalau nggak salah. Oke. Arsitek memang terkenal ya. Catholic University Leuven. Apa ya nama itunya? Tahunya. Iya, kemungkinan besar dari Kul ya. Iya. Ayo yang lain ada yang ini? Saya Mas. Ya silakan. Siap Mas. Khotibul Umam. Iya, Assalamualaikum Mas Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik, sehat ya? Alhamdulillah sehat ya. Oke, saya mau ini Mas sedikit Mas Dwi biar bisa membagi waktu antara bisnis dengan
kuliah. Terus kemudian yang terakhir ini, dulu kan pernah ngajari pencaksilat di LBKI ya. Ini masih pencaksilat nggak itu, Mas? Kungfu. Matur Mas, semoga sukses. Kungfu Ya, bukan ya. pencaksilat. Oh ya, kungfu ya. Oke, ambil itu bidangnya namanya International Business Economics and Management gitu. Oh, Nah, ya, itu ya. bidangnya, jadi benar-benar bidang beda sekali gitu. Terus cara bagi waktu ya mau nggak mau memang harus tidurnya lebih kurang ya gitu. Sekarang saya sejak lockdown ini tidur rata-rata sehari 4 jam, 5 jam gitu. Karena pagi buat kerja, sisanya kerjain paper gitu ya, yang itu juga luar biasa banyak gitu. Jadi mau nggak mau memang harus bisa itu, apa namanya, ngurangi waktu. Dan kedua, pasti ya pada saat itu pressure tinggi ya ketika orang studi lockdown itu teman-teman banyak stres. Tapi kita karena waktu kita terbatas, memang kita nggak boleh punya ruang waktu misalnya stres, apa sedih atau depres dan sebagainya. Harus selalu ingat tujuan terus bahwa goal kita di sini pingin kemudian sukses dalam berdagang, tapi juga sukses juga dalam kuliah gitu. Meskipun targetnya sekedar passing aja, pass gitu, nggak ada kumlot dan sebagainya gitu, dapat ilmu. Jadi ya itu tipsnya, ngurangin waktu sama mengatur mood regulation-nya itu. Jangan sampai kita kemudian stres, kemudian habis waktu berhari-hari atau berjam-jam nggak ngapa-ngapain, idle, kita pasti akan kalah itu. Saya kira itu. Ini kemana ininya nih? Moderatornya kok hilang? Kungfu. Kemana moderatornya? Jadi masih sering mau buka nih, ke Jepang nggak? Jepang sekarang udah jarang sekali sejak anak-anak sekolah sih. Tadinya saya mau sekali. mau nitip Udah salam, jarang. siapa tahu ada punya tante gitu, punya sepupu itu istrinya kan. Istri di kampung sekarang. Di kampung di mana? Di Akita. Oh, di Jepang. Iya, istri sama anak di Jepang sekarang, kita pisah dulu sementara gitu. Oh gitu. Iya. Ya nanti salamin lah sama Miyabi gitu, Maria Ozawa. Sekarang kayak trennya udah ganti aktornya. Itu udah tua deh sekarang. Saya bisa mengeluarkan 50 daftar JAP yang paling banyak diakses. Ayo yang lain ada ini? Manfaatkan waktu. Ini nanti tolong yang terakhir diedit ya. Iya, pasti. Ini ya. Oh enggak, itu kan pengetahuan Mas Casro. Istilahnya Indonesia ini memang pengakses JAP paling tinggi di dunia. Ya. Oh gitu ya. Wah. Iya. Pakarnya jangan begitu depan kamera, pasti punya data nih. Ya, betul. Dan di masa Covid ini lebih tinggi lagi ininya, aksesnya. Pasti betul ya, orang stres kemudian perlu pelampiasan, perlu hiburan gitu ya, Mas ya. Iya. Dan hampir semua medsos juga medsos yang begitu-begitu yang muncul kan. Dan anehnya Indonesia ya tenang-tenang aja gitu. juga. Gugus tugas pencegahan dan penanganan pornografi juga. Saya juga salah satu komisionernya di sana. Nggak ngelakukan apa-apa. Ya kapan-kapan nanti kita ngobrol soal itu. Terutama mungkin tentang Jepang gitu ya. Bagaimana mereka bisa tahan dalam mental, dalam kebebasan yang gimana gitu. Bisa Kang, ya. Iya. Ayo, Ca. Ini Ca-nya kok malah hilang moderatornya? Tadi kemut kayaknya, Mas. Nggak bisa ngomong. Oh gitu. Iya. Lagi WA juga sama adik saya. Oh, sudah. Ya udah pada buka. Ya, buka ya. Oke. Jogja pada buka. Jadi kalau kayak gitu, silakan ditutup, Halili. Masih ada yang mau tanya? Nanti kalau mau ada diskusi dengan Dwi, mau ngomong soal prospek bisnis, juga dapat informasi sekolah, mungkin bisa japri. Insya Allah Dwi itu sangat terbuka untuk diajak diskusi soal itu. Makasih Dwi. Insya Allah.
Terima kasih Cak Asro, Kang Peri semua. Makasih Mas Faruk, teman-teman sekalian. Kita ketemu lagi di kegiatan berikutnya, insyaallah. Saya akhiri. Selamat berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.